Pasca pengakuan Maharani di persidangan, Sefty Sanustika kembali berurayan air mata. Rasa kecewa serta rasa sedih yang dalam mendengar pengakuan Rani saat ditangkap KPK sedang berada di sebuah hotel. Lalu benarkah pengakuan Rani yang diberi 10 juta semakin membuat Sefty curiga dengan wanita-wanita yang diberi ratusan juta oleh sang suami? Jika Rani yang diberi 10 juta saja mengaku berbuat asusila, lantas bagaimana dengan wanita-wanita yang diberi ratusan juta oleh sang suami hanya sebatas teman saja? Pekan ini, inilah kisah yang masih sangat heboh diperbincangkan. Apalagi kalau bukan kisah wanita-wanita cantik di seputar kasus dugaan korupsi Ahmad Fatona. Dan kini, kisahnya masih tentang Sefty Sanustika, istri ketiga Ahmad Fatona yang kembali sakit hati. Kemarin, Sefty kembali angkat bicara pasca mendengar pengakuan Maharani yang secara belak-belakan di persidangan Jumat kemarin. Secara gamblang, Maharani mengungkap pertemuannya dengan Fatona, termasuk saat ditangkap KPK di sebuah kamar hotel. Di kamar sebuah hotel berbintang bersama Fatona, Maharani mengaku tak sekedar ngobrol saja, namun lebih dari itu. Hingga ia pun diberi Fatona uang 10 juta rupiah. Itulah yang membuat Sefty semakin kecewa dengan perilaku sang suami. Perkenalkan diri pada saksi, apa yang disampaikan pada saksi? Dia hanya bilang, saya Ahmad Fatona. Dia hanya bilang, saya pengusaha. Sebenarnya di mana kalau tadi ya? Di kamar mandi. Saya itu ada 10 juta. Tebel gitu bisa masuk 10 juta. Iya, bisa. Diamankan uang 10 juta. Iya. Uang dari mana? Uang saudara sendiri enggak? Enggak, dikasih sama Pak Ahmad. Saya sebagai istri di sini memang sempat kemarin ya agak kecewa juga sama pengakuan Maharani. Karena sebelum-sebelumnya dia itu kan ada konferensi pers juga ya yang mengakui bahwa tidak ada penangkapan di hotel. Terus penangkapannya ada di Cafe Shop ya. Tapi kenyataannya kemarin di sidang itu pengakuan dari Maharani bahwa dia ditangkap di dua kamar. Ya jujur saya sebagai istri kecewa sakit hati, shock mendengar pengakuan si Maharani itu. Ya tapi bagaimana lagi? Saya hanya mikir anak ya Mbak ya. Kalau mikirin dosa-dosa bapak memang sudah sangat menumpuk lah sama saya gitu, sama anak saya. Dan tidak hanya sakit hati mendengar pengakuan Maharani yang tertangkap di dalam kamar hotel sedang berduaan bersama Fatona, Sefty juga kembali berurayan air mata. Kesedihan mendalam ia rasakan bagai dilempari kotoran karena pengkhianatan suaminya sendiri. Ya tapi gimana, saya harus hadapi, memang ini kan kenyataannya yang harus saya hadapi. Iya sedih, memang sedih. Siapa sih yang gak sedih? Istri mana yang gak sedih ngeliat suaminya seperti itu ya. Ya tapi kita harus lihat ke depan. Saya cuma berusaha sabar, berdoa. Saya malu, terus terang saya malu. Saya malu sama diri saya sendiri, sama keluarga besar saya, keluarga besar bapak. Sepertinya ini tuh seperti dilempar kotoran. Muka saya. Tapi gimana lagi, itu sudah kehilafan itu yang bapak buat saya. Saya cuma berusaha sabar dan memaafkan. Itu aja. Memaafkan siapa nih Mbak? Memaafkan bapak, suami saya.
saya nggak kuat. Sakit hati saya ngeliat perempuan itu. Memang sangat bisa dipahami kepedihan hati Septi Sanustika. Tentulah tidak ada perempuan yang rela dikhianati dengan begitu rupa oleh suaminya. Buat ibu satu anak ini, prahara yang tengah dihadapi dirasakan amat berat. Toh Septi berusaha memaafkan kesalahan-kesalahan Ahmad Fatona yang memang terlanjur ia cintai. Karena masalah ini begitu berat, ujian ke depannya juga berat. Saya cuma mikir anak. Insya Allah saya maafin Bapak. Cuma kan saat ini emosi saya kan naik turun ya, nggak stabil. Jadi kadang saya kesel, kadang juga saya kasihan. Saya kecewa. Ada salah satu keluarga yang bilang terserah Septi mau lanjutin apa enggak sama Olong. Keluarga nggak nyalain Septi kalau tuh Septi mau ninggalin dia. Tapi aku kasihan nanti dia nggak ada yang urus pakaiannya apanya. Aku nggak tega, aku kan nggak tegaan orangnya. Sebagai korban pengkhianatan, tidak banyak yang bisa diperbuat Septi. Apalagi faktanya, sang suami tidak hanya berhubungan dengan Maharani, sebab banyak wanita-wanita cantik yang berada di sekelilingnya. Dan jika Maharani yang hanya menerima uang 10 juta rupiah saja berbuat asusila di kamar hotel, apalagi mereka yang diberi ratusan juta. Sekarang gini ya, saya tanya, yang 10 juta aja, dia mengakui bahwa dia berhubungan intim kan, apalagi yang ratusan juta, kayak apa? Saya nggak perlu jawab itu, biar publik aja. Sempet sih waktu dia mau beliin, aku sempet nolak. Cuma Mas Ahmad, Vita, jangan ditolak. Ini rezeki kamu dan anak-anak kamu dari Allah lewat tangan saya. Kamu nggak mau sama saya nggak apa-apa, tapi saya sayang sama anak-anak kamu. Sebenarnya gini ya, hubunganku dengan Mas Ahmad Fatona tuh sebenarnya nggak ada kaitannya dengan pekerjaannya dia, tidak ada kaitannya dengan korupsi. Sebenarnya hubungan Mas Ahmad dengan saya lebih ke pribadi, masalah pribadi aja. Kaget dong, shock ya, kok bisa disangkut-sangkutkan saya gitu, sedangkan saya nggak tahu menau gitu loh, nggak tahu menau itu apa uang korupsi atau apa, saya nggak tahu gitu, pekerjaan dia apa saya nggak tahu, lebih ke masalah pribadi aja ya, dia kasih saya gitu dan anak-anak saya gitu, saya nggak minta. Kita tunggu di persidangan nanti seperti apa, pertanyaan hakim seperti apa. Nanti kan ketahuan semua. Ini kan nggak bisa ditutup-tutupi oleh media. Semua di persidangan itu kan terbuka kan. Ya udah, nanti kita lihat di persidangan. Buat kalian-kalian yang pernah menerima uang dari suami saya, apapun itu, saya berusaha untuk mengikhlaskan apapun pemberian barang-barang dari suami saya, dan mudah-mudahan kedepannya kalian diberikan kesadaran, diberikan hidayah agar jangan deh, dia kan si Vita ini kan tahu kan saya hamil kan waktu itu, tapi kenapa sih kok mau maksudnya masih mau ngeladeni bapak. Ya sekarang laki-laki itu mbak, laki-laki di luar sana ada uang, terus wanita mana sih yang nggak bisa dibeli, kenapa dia mau gitu kan. Iya, makanya itulah saya sebenarnya udah nggak bisa ngomong apa-apa, tapi tolong dihargai perasaan saya, nggak usah lagi deh, kayaknya gamblang banget ya nyebutin apa dikasih ini awal pertemuannya seperti ini, saya sakit hati tahu, sakit hati
pikirin deh perasaan saya. Jadi saya minta waktunya nggak sepekan, ya udah saya minta waktunya saya akan bayar tapi tidak ditentukan waktunya. Saya di sini minta kesempatan kepada saudara-saudara wartawan sekaligus ingin menyampaikan permohonan maaf saya sebesar-besarnya. Septi Sanustika kembali menangis pasca mendengar pengakuan Maharani bahwa dirinya ditangkap KPK saat sedang berada di kamar bersama Ahmad Fatona. Pengkhianatan yang menyakitkan itu semakin menusuk dalam hatinya setelah mengetahui tidak hanya Maharani yang diguyur hadiah jutaan rupiah. Tapi benarkah kini Septi sedang kebingungan menyambung hidup? Mungkinkah karena tidak memiliki tempat tinggal lain, Septi masih menempati rumah yang sudah disita KPK dengan menahan rasa malu? Iya, saya juga sudah siap dengan apapun kenyataan yang harus saya alami, saya terima. Kepedihan Septi Sanustika seolah serasa bertumpuk-tumpuk setelah mendengar pengakuan Maharani yang tertangkap di sebuah kamar hotel. Kini Septi pun seolah bingung untuk menyambung hidupnya. Lalu benarkah karena tidak memiliki tempat tinggal lagi, Septi pun tetap menempati rumah yang sudah disita oleh KPK? Lalu apa yang akan dilakukan Septi demi membeli susu anaknya? Tapi mengapa Fatona melarang Septi untuk kembali menjadi penyanyi dangdut?